NPM 232170054 dari Prodi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan 10 konsep geografi. Yang pertama, lokasi. Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di sebelah selatan Pulau Kalimantan. Ibu kota Kalimantan Selatan adalah Kota Banjarbaru yang menggantikan Kota Banjarmasin sejak 16 Maret 2022. Untuk luas wilayahnya yaitu 38.744,23 km persegi atau sekitar 6,98% dari luas Pulau Kalimantan. Untuk letak astronomisnya berada pada 1 derajat 21 menit 49 detik hingga 1 derajat 10 menit 14 detik lintang selatan dan 114 derajat 19 menit 33 detik hingga 116 derajat 33 menit 28 detik bujur timur. Untuk batas wilayahnya yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kalimantan Timur, di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah barat berbatasan dengan Kalimantan Tengah, dan di sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar. Yang kedua, jarak. Jarak antara Kalimantan Selatan dengan beberapa kota besar di Indonesia seperti dari Banjarbaru ke Jakarta menempuh jarak sekitar 1.450 km yang dapat ditempuh melalui penerbangan sekitar 1 jam 45 menit. Lalu dari Banjarbaru ke Surabaya menempuh sekitar 1.100 km yang dapat ditempuh dengan penerbangan sekitar 1 jam 15 menit. Selain itu, dari Banjarbaru ke Balikpapan dapat ditempuh sekitar 350 km menggunakan perjalanan udara yang memakan waktu sekitar 1 jam. Sementara perjalanan darat bisa mencapai lebih dari 8 jam. Yang ketiga, keterjangkauan. Kalimantan Selatan memiliki keterjangkauan yang baik melalui berbagai jenis transportasi. Yang pertama, transportasi udara. Bandara Syamsuddin Nur yang ada di Banjarbaru merupakan pintu utama untuk penerbangan domestik dan juga internasional. Bandara ini menghubungkan antara Kalimantan Selatan dengan kota-kota besar lainnya yang ada di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, dan juga Makassar. Yang kedua, transportasi darat. Jaringan jalan raya di Kalimantan Selatan ini cukup baik, meskipun di beberapa wilayah pedalaman masih sulit untuk dijangkau. Transportasi utama di provinsi ini menggunakan bus dan juga kendaraan pribadi. Lalu yang ketiga, transportasi laut. Karena banyak wilayah pesisir dan juga sungai besar, transportasi laut dan perahu juga sangat penting, terutama di daerah-daerah yang masih sulit dijangkau oleh jalur darat. Sungai-sungai besar seperti Sungai Barito dan Sungai Martapura menjadi jalur penting dalam transportasi barang dan orang, terutama di daerah pedalaman. Yang keempat, pola. Pola geografi di Kalimantan Selatan terlihat dari berbagai aspek, seperti yang pertama dari pola pemukiman. Pola pemukiman di Kalimantan Selatan umumnya tersebar di sepanjang sungai, terutama Sungai Barito yang berfungsi sebagai jalur transportasi utama. Yang kedua, pola penggunaan lahan. Penggunaan lahan di Kalimantan Selatan didominasi oleh sektor pertanian seperti kelapa sawit, karet, dan padi. Ada juga pada sektor pertambangannya seperti batu bara.
Lalu yang ketiga, pola transportasi. Jaringan transportasi di Kalimantan Selatan berpusat di Kota Banjarbaru sebagai titik pusat dengan jaringan jalan raya yang menghubungkan dengan kabupaten-kabupaten. Namun, pola transportasi sungai juga masih dominan di beberapa wilayah terpencil. Yang kelima, morfologi. Morfologi di Kalimantan Selatan menggambarkan bentuk permukaan bumi dan proses-proses alam yang membentuknya. Secara umum, wilayah Kalimantan Selatan memiliki beberapa morfologi utama. Yang pertama yaitu dataran rendah. Sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan terdiri dari dataran rendah. Wilayah ini terbentuk oleh adanya proses sedimentasi dari sungai-sungai besar yang mengalir melalui dataran seperti Sungai Barito dan Sungai Martapura. Dataran aluvial yang terbentuk dari pengendapan material dari sungai-sungai mengandung tanah yang subur dan cocok untuk pertanian dan pemukiman. Sebagian besar daerah ini berada pada ketinggian 0 hingga 500 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, Pegunungan Meratus. Di bagian selatan dan barat Kalimantan Selatan, terdapat Pegunungan Meratus yang membentang dari utara ke selatan. Pegunungan ini adalah bentuk morfologi yang lebih tinggi dengan puncak-puncak yang mencapai ketinggian sekitar 2000 meter di atas permukaan laut. Pegunungan Meratus merupakan hasil dari proses geologi yang panjang dengan batuan metamorf sebagai bahan penyusunnya. Yang ketiga, dataran banjir dan juga rawa. Sebagian besar wilayah pesisir dan dataran rendah Kalimantan Selatan juga didominasi oleh daerah rawa dan dataran banjir. Wilayah ini terpengaruh oleh adanya pasang surut air laut serta aliran sungai yang menggenang selama musim hujan. Rawa-rawa di Kalimantan Selatan banyak ditemukan di sekitar Sungai Barito dan Sungai Martapura. Daerah rawa ini memainkan peran penting dalam ekosistem lokal serta menyediakan habitat untuk spesies flora dan fauna yang ada di tempat tersebut. Lalu yang terakhir ada daerah aliran sungai atau das. Kalimantan Selatan memiliki beberapa das besar seperti Das Barito dan Das Martapura yang penting bagi kehidupan masyarakat setempat. Sungai-sungai ini menjadi jalur transportasi utama dan sumber daya air yang penting untuk pertanian dan juga kehidupan masyarakat setempat. Yang keenam, aglomerasi. Aglomerasi di Kalimantan Selatan ini terjadi di sekitar pusat-pusat ekonomi dan sosial yang mengarah pada konsentrasi penduduk dan aktivitasnya. Banjarbaru sebagai ibu kota provinsi adalah pusat aglomerasi utama dengan konsentrasi tinggi dalam sektor pemerintahan, ekonomi, perdagangan, dan juga jasa. Selain itu, kawasan-kawasan pertambangan dan perkebunan di luar kota besar juga menunjukkan adanya pola aglomerasi, meskipun lebih terfokus pada sektor ekonomi tertentu. Yang ketujuh, nilai kegunaan. Nilai kegunaan geografi Kalimantan Selatan sangat tinggi karena sumber daya alamnya yang ada pada beberapa sektor. Yang pertama, sektor pertambangan. Kalimantan Selatan kaya akan sumber daya alam, terutama batu bara dan gas alam. Hal ini menjadikannya wilayah ini sebagai salah satu penghasil utama energi di Indonesia. Yang kedua, sektor pertanian. Tanah dataran rendah yang subur memungkinkan pengembangan pertanian seperti kelapa sawit, karet, dan padi. Kawasan ini juga menjadi salah satu penghasil utama komoditas pertanian di Kalimantan.
Yang ketiga, sektor perikanan. Wilayah pesisir dan sungai-sungai besar yang ada di Kalimantan Selatan memberikan potensi untuk perikanan, baik untuk ikan air tawar dan ikan laut. Yang kedelapan, interaksi dan interdependensi. Interaksi dan interdependensi antara wilayah di Kalimantan Selatan terlihat dalam hubungan antara kota besar dan daerah pedalaman. Seperti contohnya, Banjarbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa memiliki hubungan yang erat dengan kabupaten-kabupaten yang ada di sekitarnya yang bergantung pada Banjarbaru untuk kebutuhan barang, jasa, dan administrasi. Selain itu, pada sektor pertambangan di kabupaten penghasil batu bara dan gas seperti Tanah Bambu dan Kota Baru berinteraksi dengan pusat ekonomi di Banjarbaru dan luar Kalimantan Selatan untuk distribusi hasil tambang. Yang kesembilan, diferensiasi areal. Diferensiasi areal di Kalimantan Selatan mencakup perbedaan dalam hal penggunaan lahan, budaya, dan potensi sumber daya alam antara wilayah pesisir dan pedalaman. Di sekitar pesisir dan daerah kota-kota besar, kegiatan ekonomi lebih mengarah pada perdagangan, jasa, dan sektor formal. Wilayah ini juga lebih padat penduduk dan lebih berkembang pesat. Sementara di wilayah pedalaman, bagian utara dan timur yang lebih berbukit dan terpencil, kegiatan ekonominya lebih terfokus pada pertanian subsisten dan pemanfaatan hutan. Daerah ini memiliki tingkat kepadatan penduduk yang lebih rendah. Lalu, untuk sumber daya alamnya juga memiliki perbedaan antara wilayah yang kaya akan tambang dan wilayah yang lebih mengandalkan pada sektor pertanian dan juga perikanan. Yang ke-10, keterkaitan antar ruang. Kalimantan Selatan memiliki keterkaitan yang erat dengan wilayah lain, baik dalam lingkup provinsi maupun antar provinsi. Seperti antar daerah di Kalimantan Selatan yang memiliki keterkaitan antara Banjarbaru dengan daerah-daerah lain di provinsi ini terjalin melalui jalur transportasi seperti darat, sungai, dan udara yang memfasilitasi distribusi barang dan mobilitas penduduk. Lalu, antar provinsi Kalimantan Selatan juga memiliki keterkaitan ekonomi yang cukup kuat dengan provinsi tetangga seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat, terutama dalam sektor perdagangan, energi, dan pertambangannya. Keterkaitan dengan Pulau Jawa dan luar negeri juga melalui jalur udara dan pelabuhan Kalimantan Selatan dapat terhubung dengan pusat-pusat ekonomi besar di Pulau Jawa dan di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura yang berperan dalam perdagangan dan juga industri.